Saya dapat jelaskan bahwa potensi yang terkandung di lumpur lapindo ini ada beberapa mineral, diantaranya tadi disebutkan ada litium atau masuk ke mineral kritis, kemudian ada strontium atau disebut juga dengan Sr. Nah, kandungannya untuk litium 99 sampai 280 ppm. Kemudian untuk strontium itu 255 sampai 650 ppm. Nah, litium dan strontium sendiri sebetulnya bukan masuk ke logam tanah jarang, tetapi di lumpur lapindo ini mengandung unsur logam tanah jarang, diantaranya adalah cerium atau sering disingkat dengan Ce. Nah, tadi disebutkan apa namanya lumpur lapindo ini mengalir terus-menerus dan ini yang membuat semacam proses pengkayaan dari litium yang ada di sana. Nah, kadar litium di Sidoarjo sendiri, di lumpur Sidoarjo sendiri termasuk relatif rendah. Hal ini jika dibandingkan di negara yang mempunyai potensi hampir sama, misalkan di Argentina. Namun demikian, ini baru data survei pendahuluan dari kami, dari Badan Geologi yang bisa ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya. Kira-kira demikian, Mbak. Oke, kami juga mendapatkan informasi bahwa sejak tahun 2020 uji ekstraksi untuk mineral-mineral yang ada di lumpur lapindo ini telah dilakukan. Sejauh ini sudah sampai mana Pak uji ekstraksi ini Pak dan apa temuannya? Ya, baik. Uji ekstraksi pernah dilakukan. Kami Badan Geologi bekerja sama dengan unit yang ada di ESDM lainnya, yaitu yang disebut dengan Balai Besar Tekmira, Teknologi Mineral dan Batu Bara. Eh, ini melakukan proses ekstraksi litium dengan pelindian secara asam maupun basa. Ini teknologi yang digunakan. Nah, dengan secara asam tersebut atau menggunakan metode atmospheric leaching, ini diperoleh hasil dari ekstraksi tersebut sebesar 37%. Kemudian dengan teknologi yang namanya high pressure acid leaching atau HPAL ini diperoleh angka 72%. Kemudian teknologi yang lain yang digunakan untuk ekstraksi ini berbasis basa, itu dengan alkali fusion, ini menghasilkan 23% ekstraksinya. Kemudian dengan Bayer proses secara basa ini diperoleh angka sebesar 81%, Mbak. Ini hasil yang telah dilakukan ekstraksi lumpur Sidoarjo tersebut. Oke, kalau misalkan Pak hasil temuan ini nantinya bisa dieksplorasi atau bisa diolah lagi, rencananya eksplorasinya akan sejauh mana Pak? Dan siapa pihak yang kira-kira telah menyatakan berminat untuk mengelola kandungan mineral di lumpur lapindo ini Pak? Baik, untuk rencana eksplorasi kami dari Badan Geologi ini sebatas penyediaan data awal yang berupa target eksplorasi, kemudian karakterisasi dan data ekstraksi. Nah, selanjutnya kami mendorong badan usaha untuk melanjutkan hingga sumber daya atau data cadangan ataupun operasi produksi dan pengolahan serta pemurniannya. Nah, untuk aturannya berdasarkan Undang-Undang Minerba tahun 2020 nomor 3, yaitu tentang perubahan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Nah, ini dilakukan dengan mekanisme lelang untuk mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan, Mbak. Jadi mekanismenya memang ini harus melalui mekanisme lelang. Demikian, Mbak. Oke, kira-kira tahun berapa Pak ini eksplorasi ataupun pengelolaan ini sudah bisa dilakukan? Apakah kita masih harus menunggu katakanlah kondisinya lebih aman atau daerah lumpur lapindo ini tidak terlalu melepuh-melepuh lagi atau seperti apa Pak sebenarnya?
Ya, terima kasih. Jadi perlu diketahui bahwa lumpur yang dimanfaatkan atau yang diusahakan itu adalah lumpur yang terendapkan. Jadi ini yang apa namanya dikayakan dengan proses pengendapan tersebut. Nah, ini diambil pada suhu lingkungan, bukan apa namanya lumpur dalam kondisi yang panas. Lantas kita lakukan apa namanya pemanfaatannya, namun lumpur yang telah melalui proses pengendapan. Jadi lumpur yang ada di sana setelah keluar apa namanya menyembur kemudian terhampar ini melalui proses pengendapan secara alami. Kemudian temperaturnya atau suhu daripada lumpur tersebut juga sudah sama dengan suhu yang ada di lingkungan di sana, baru ini bisa dilakukan apa namanya proses untuk pemanfaatannya ke depan. Kira-kira Oke. seperti itu, Mbak. Kita ketahui juga Pak bahwa Jokowi ini sempat meminta mineral litium ini kepada Australia dan kini harta karun tersebut ditemukan di lumpur Lapindo walaupun kalau misalkan berdasarkan penelitian sementara waktu jumlahnya tidak terlalu besar. Apakah ada kemungkinan Pak ini nanti akan dieksplorasi juga oleh pemerintah, sejauh mana Bapak mengetahui rencana pemerintah terkait hal ini Pak? Baik, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa apa namanya kandungan dari litium ini kan tergolongnya rendah. Data awal yang kami dapatkan jika dibandingkan di apa namanya sumber yang sejenis di Argentina, kalau dibandingkan dengan di Australia kecil kita dibandingkan dengan apa namanya kandungan yang ada di Australia. Nah, namun demikian pertimbangan kenapa kita melakukan studi atau survei yang ada di lumpur Lapindo itu selain pertimbangan keekonomian, yaitu pemanfaatan lumpur Sidoarjo sebagai potensi mineral ekonomis, tetapi ini terkait dengan penanganan lumpur untuk meminimalkan risiko keberadaannya atau hazard to resources-nya. Kira-kira demikian, Mbak.